يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salah satu perintahnya, yakni salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir hayatnya. Dan tak lupa pula khotib mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa, baik dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sepi, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa itu adalah bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekalah kalian semuanya fa inna khairaz zadit taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal bulan September ini marilah kita senantiasa memperbanyak amal ibadah. Di antara amal ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bersedekah. Jangan sampai di bulan Agustus kemarin begitu ringan tangan kita untuk mengeluarkan sebagian dari harta kita dalam rangka memperingati kemerdekaan atau ke-17 Agustusan. Akan tetapi di bulan setelahnya sangat berat untuk mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadu billah. Sedekah atau sedekah itu berasal dari kata sidik yang berarti jujur. Jikalau orang itu telah bersedekah, maka pada hakikatnya orang itu telah jujur kepada dirinya sendiri. Dan sedekah itu tidaklah menunggu waktu. Maksudnya apa? Sedekah itu tidak harus nunggu kaya, tidak harus nunggu sukses, tidak harus nunggu tua. Ya kalau kita bisa sukses sebelum tua, ya kalau kita bisa sukses sebelum meninggal. Kalau kita nggak bisa sukses lalu sudah keburu meninggal, pasti kita akan menyesal di kemudian hari. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu ma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin.
Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan belanjakanlah mimma razaqnakum, dari apa yang aku telah berikan kepada kalian. Min qabli ayyati ahdakumul maut, sebelum datang kematian di antara kalian. Fayaqula rabbi laula, lalu berkata, wahai Rabbku, laula akhartani ila ajalin qarib, kenapa engkau tidak menangguhkan ajalku di waktu yang dekat. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin, sehingga aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang yang soleh. Dari ayat di atas ini yang barusan saya sebut, saya bacakan, bisa kita ambil pelajaran bahwasanya kita ini tidak diperintahkan, dilarang untuk menunda-nunda melakukan hal kebaikan. Jikalau kita di dunia ini senantiasa menunda, dan kita di akhir hayatnya pasti akan menyesal dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umur kita diperpanjang lagi dan bisa melakukan amal ibadah dan bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan pula di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tasaddaqu fa innahu ya'ti alaikum zamanun yamsi ar-rajulu bi sadaqatihi fala yajidu man yakbaluha yaqulu ar-rajulu law ji'ta biha bil amsi laqabiltuha fa amma al-yawma fala hajata li biha. Tasaddaqu, bersedekahlah kalian, fa innahu ya'ti alaikum, maka sesungguhnya akan datang kepada kalian zamanun, suatu zaman, yamsi ar-rajulu, seseorang berjalan mengelilingi bisadaqatihi, dengan membawa sedekahnya, fala yajidu man yakbaluha, dan tidak mendapatkan seseorang yang akan menerimanya. Yaqulu ar-rajulu, seseorang berkata, lau ji'ta biya bil amsi, kalau seandainya engkau datang kemarin, laqabiltuha, pasti aku akan menerimanya. Fa amma al yauma, akan tetapi hari ini, fala hajata li biha, maka aku sudah tidak membutuhkannya lagi. Dari ayat maupun hadis ini menunjukkan bahwasanya segeralah kita bersedekah, dan bersedekah itu sesuai dengan kemampuan kita. Tidak harus menunggu kaya, tidak harus menunggu sukses, dan tidak harus menunggu tua. Jangan sampai kedahuluan kita meninggal baru kita akan menyesal di kemudian hari. Wa iyadu billah. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu sendiri memiliki banyak keutamaan. Dan keutamaan-keutamaannya adalah, di antara keutamaan itu adalah bisa mencegah dari kematian buruk. Keutamaan yang pertama, bisa mencegah dari kematian buruk. As-shadaqatu tamna'u mitatasu'i. Bersedekah itu bisa mencegah dari kematian buruk. Maksudnya apa? Bisa mencegah dari kematian buruk, yakni kematian buruk itu adalah seseorang mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau di saat sakaratul maut seseorang itu dikuasai setan. Ini yang dimaksud dengan kematian buruk. Dengan bersedekah maka bisa mencegah dari kematian buruk ini. Inilah keutamaan yang pertama di antara keutamaan-keutamaan bersedekah, bisa mencegah dari kematian buruk. Adapun keutamaan yang kedua adalah terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Shadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi wa shadaqatul alaniyati junnatun minan nar. Shadaqatu sirri, bersedekah secara sembunyi-sembunyi, tudfi'u ghadabar rabbi, bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa shadaqatul alaniyati, dan bersedekah secara terang-terangan
Junnatun minan nari, sebagai perisai dari api neraka. Jadi keutamaan bersedekah yang kedua adalah bisa terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan yang ketiga adalah menolak bala. As-shadaqatu taruddu bala wa tutawwilu umrah. Bersedekah itu bisa mencegah bala, wa tutawwilul umrah, dan bisa memperpanjang umur. Jadi dengan bersedekah itu bisa menolak bala dan memperpanjang umur. Orang yang suka bersedekah, hidupnya akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya dan dipanjangkan umurnya. Dalam artian apa? Yaitu hidupnya dipenuhi dengan keberkahan. Itulah keutamaan bersedekah yang nomor 3, bisa menolak bala. Adapun keutamaan yang keempat dari bersedekah adalah menjaga dari siksa api neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqun nara summa a'rada wa asaka." Summa qala ittaqun nara summa a'rada wa asaka. Salasan hatta donanna annau yanduru ilaiha. Summa qala ittaqun nara walau bisikki tamratin. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin. Ittaqun nara, takutlah kalian dengan neraka. Jagalah diri kalian dengan neraka. Summa a'rada wa asaka. Kemudian Rasulullah SAW pergi dan berpaling, atau berpaling dan menyingkir. Qala summa qala ittaqun nara, takutlah kalian dengan neraka, jagalah diri kalian dengan neraka. Summa a'rada wa asaka. Kemudian Rasulullah SAW berpaling dan menyingkir sampai 3 kali. Hatta donanna, sehingga kami mengira annahu yanduru ilaiha, bahwasanya Rasulullah SAW ini yanduru, melihat neraka. Sampai para sahabat itu mengira Rasulullah SAW melihat neraka. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar, takutlah kalian kepada neraka, jagalah diri kalian dari api neraka, walau bisikki tamrotin, meskipun dengan 1 biji kurma. Faman lam yajid, jikalau tidak bisa, fabi kalimatin thayyibatin, maka dengan ucapan yang baik. Ini menunjukkan apa? Sedekah itu meskipun sekecil yang diibaratkan Rasulullah SAW, dengan 1 biji kurma itu saja bisa menjaga dari siksa api neraka. Lalu bagaimana dengan sedekah yang begitu banyak dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan bersedekah yang kelima adalah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumi yusbiku ibadu fihi illa malakani yanzilani. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma u'ti munfiqan khalafan. Wa yaqulul akharu Allahumma u'ti mumsikan talafan." Artinya, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya akan turun malakani yanzilani, 2 malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah satu di antara 2 malaikat itu berkata, Allahumma u'ti munfikon khalafan, ya Allah berilah munfikon, orang yang menginfakkan, orang yang mensedekahkan hartanya, dengan ganti yang lain.
Wa yaqulul akharu, dan yang satunya lagi berkata, Allahumma u'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya, yakni alias bakhil. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Itulah keutamaan yang nomor 5 dari keutamaan bersedekah, yakni akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi bima min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan bersedekah yang keenam adalah bisa menutup 70 pintu keburukan. As-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minassu'i. Bersedekah itu bisa menutupi 70 pintu keburukan. Itulah diantara keutamaan-keutamaan bersedekah yang mana tidak mungkin saya sebutkan semuanya. Yang pertama tadi adalah mencegah dari kematian buruk. Maknanya apa kematian buruk? Yakni orang yang lagi bermaksiat tiba-tiba meninggal dunia. Makanya kebiasaan seseorang itulah yang akan menentukan di akhir hayatnya. Kalau biasanya orang itu berbuat baik di dunianya, maka akhir hayatnya pun akan baik. Begitu pula sebaliknya, orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir hayatnya kalau dia tidak bertobat kepada Allah, maka kematiannya akan buruk, akan jelek seperti kebiasaannya. Wa iyadzubillah. Adapun yang kedua keutamaannya tadi saya sebutkan adalah terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. As-shadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Jadi sedekah secara terang, secara sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa shadaqatul alaniyati, dan sedekah secara terang-terangan itu junnatun minan nar, sebagai perisai dari api neraka. Adapun yang ketiga adalah bisa menolak bala. Dan yang keempat menjaga dari siksa api neraka. Dan yang keenam adalah 70 pintu keburukan ditutup oleh, bisa ditutup. Marilah di khutbah yang kedua ini kita tutup dengan doa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.